Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Anindya Sasikirana, perwakilan dari kelompok 1 dengan tugas atau bagian pada promosi kesehatan sekolah atau Health Promoting School. Kelompok 1 beranggotakan 12 orang. Yang pertama ada Citra Rizky Wardani, Niluh Nyoman Kesya Putri Maheswari, Della Triwahyuni, dan saya sendiri Anindya Sasikirana, Nur Halisah, Melisa Anastasia, Celestia Sumberjaya, Anissa Nur Aulia, Taskia Sabrina Putri, Hadisa Zafirah, Nur Hidayah, dan Nur Nasliatun Nada. Untuk analisis jurnal pertama dengan judul COVID Vulnerability and the Power of Privilege in a Pandemic, atau kerentanan dan kekuatan hak istimewa dalam pandemi, dengan penulis James A. Smith dari Divisi Kesejahteraan dan Penyakit Kronis yang dapat dicegah. Jurnal ini dari promosi kesehatan di Australia. Promosi kesehatan COVID-19 di sekolah di Australia, kami ambil dari narasumber berinisialkan JS. Nah, narasumber JS ini menerima email dari sekolah anaknya dan 14 dari tempat kerja saat ini tentang COVID-19 dengan total sekitar 26 email seharinya. Topiknya yang diberikan oleh Health Promoting di Australia itu ada bermacam-macam, diantaranya himbauan tentang masalah kebersihan seperti mencuci tangan dan penggunaan air dan penggunaan pembersih, lalu strategi jarak sosial, isolasi diri, dan karantina mandiri, yang mana isolasi dan karantina ini sendiri itu berbeda. Isolasi adalah upaya memisahkan atau membatasi diri dari interaksi dengan orang lain ketika sudah dinyatakan positif COVID-19, sedangkan karantina, upaya memisahkan dan membatasi diri dari interaksi dengan orang lain pasca terpapar dengan faktor risiko penularan COVID-19, yakni sebelum positif COVID-19. Lalu yang ketiga adalah adanya usulan adopsi opsi pembelajaran online dan fleksibilitas tentang kehadiran di sekolah atau tempat kerja. Lalu pembatasan perjalanan yang dilakukan oleh sekolah dan universitas. Usulan adopsi opsi sekolah atau tempat kerja dilakukan oleh sekolah dan universitas. Lalu yang keempat ada pedoman pembatasan perjalanan dengan angkutan umum. Operasi pembatasannya seperti ada aturan jarak sosial dan juga penerapan umum. Operasi pembatasannya dan juga pemberitahuan untuk menggunakan masker di tempat umum. Lalu yang terakhir adalah saran kapan harus mencari bantuan dan mengakses layanan kesehatan jika diri sendiri atau keluarga ada yang terkena COVID-19. Lalu untuk analisis jurnal yang kedua dengan judul COVID-19 and the Health Promoting School di Italia, atau promosi kesehatan sekolah di Italia dengan penulis Veronica Velasco, Liliana Coppola, B. Maria Cira Venoruso, merupakan anggota pada Departemen Psikologi di Universitas Milano Bicocca, Milan, Italia. Model Health Promoting School di Italia ini melibatkan para pemimpin pendidikan dan jaringan Health Promoting School di wilayah Lombardi di Italia Utara. Aksi sekolah mempromosikan kesehatannya selama COVID, diantaranya seperti keterampilan kesehatan individu dan kompetensi pendidikan, diantaranya seperti informasi tentang COVID dan prosedur pencegahan, strategi komunikasi tentang model Health Promoting School dan COVID-19, pengembangan keterampilan, promosi ketahanan, pengembangan literasi kesehatan, promosi perilaku sehat, dan promosi perlindungan diri. Lalu selanjutnya ada aksi pada lingkungan sosial
sosial sekolah, di antaranya seperti promosi kepemimpinan, promosi kesejahteraan guru, dukungan psikologis, menyambut kegiatan dalam kelompok kecil. Lalu selanjutnya aksi pada kebijakan sekolah, seperti mengembangkan protokol peraturan dan kebijakan internal pada penanganan COVID-19, kebijakan cyberbullying dan pembelajaran jarak jauh, kebijakan sekolah bebas rokok, keterlibatan siswa dalam merawat ruang sekolah dan prosedur kebersihan. Lalu ada aksi pada lingkungan fisik sekolah seperti penataan ulang untuk menjamin physical distancing, yakni merubah isi dari jumlah kursi di kelas misalnya pada biasanya ada 30 kursi bisa dikurangi menjadi 70% atau 50% jumlah kehadiran siswanya. Lalu area luar ruangan dilengkapi untuk tempat istirahat dan pembelajaran. Pemrograman ulang waktu kegiatan sekolah bisa dikurangi dari jam biasanya dan menjamin ruang waktu untuk perilaku sehat. Lalu aksi yang berikutnya yaitu pada komunitas dan kolaborasi pelayanan. Kolaborasi lintas sektor dengan layanan kesehatan tentang infeksi COVID-19, lalu pada kolaborasi keterlibatan siswa dan asosiasi orang tua dari perwakilan sekolah, serta hubungan masyarakat dan layanan kesehatan untuk kolaborasi sekolah, keluarga, dan lokakarya promosi model promoting health school. Dalam hal ini, kepala sekolah juga menghadapi tugas dan peran baru selama pandemi, seperti penutupan organisasi sekolah dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi pada organisasi di sekolah akan ditutup atau dikurangi kegiatannya karena pandemi ini, karena untuk mengurangi resiko paparan para siswa dengan virus corona. Lalu ada identifikasi prosedur baru untuk mematuhi pedoman kesehatan, peningkatan kolaborasi dengan layanan kesehatan atas kasus positif COVID-19 dan vaksinasi, merawat staf sekolah, serta berkolaborasi dengan orang tua dan meningkatkan kesadaran keluarga tentang prosedur pencegahan. Lalu komponen spesifik dari pendekatan health promoting school adalah pentingnya hubungan masyarakat dan kolaborasi dengan layanan kesehatan. Sehubungan dengan keduanya, kepala sekolah ini memiliki peran penting sebagai penanggung jawab sekolah untuk menjamin pendekatan yang holistik atau pendekatan yang menyeluruh, di mana semua pihak dilibatkan dan juga cara penyajiannya menggunakan berbagai cara yang dapat menunjang. Selanjutnya ada sedikit tambahan tentang jurnal yang ketiga, yakni mengapa promosi kesehatan penting untuk pandemi COVID-19 dan sebaliknya. Metode yang dapat digunakan pada health promoting school ada bermacam-macam, seperti pada teknik komunikasi bisa dilakukan dengan penyuluhan langsung dan tidak langsung berdasarkan indera penerima, yakni lihat, dengar, dan kombinasi. Kemudian bisa juga dengan berdasarkan sasaran yang dicapai, berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai seperti pendekatan perorangan, individual, dan kelompok. Sebagai disiplin dalam kesehatan masyarakat dan bidang praktik profesional, promosi kesehatan dapat berkontribusi untuk mengatasi ancaman virus COVID pada tingkat yang berbeda, yakni pada tingkat hilir atau bawah ini berfokus pada perubahan perilaku individu dan manajemen penyakit. Kemudian pada tingkat tengah melalui intervensi yang mempengaruhi organisasi dan masyarakat. Pada tingkat hulu atau atas melalui menginformasikan kebijakan yang mempengaruhi populasi. Kemudian mengapa promosi kesehatan ini penting untuk pandemi dan sebaliknya? Yang pertama yakni untuk meningkatkan tindakan perubahan perilaku pencegahan. Model keyakinan kesehatan atau teori motivasi perlindungan menunjukkan bahwa orang hanya akan bertindak berdasarkan peringatan kesehatan jika mereka percaya bahwa mereka secara pribadi rentan untuk mengembangkan kondisi yang membutuhkan perlindungan, lalu menganggap kondisinya parah dan menganggap tindakan pencegahan efektif untuk mengurangi ancaman, serta percaya bahwa mereka mampu melakukan tindakan pencegahan. Jadi jika di antara empat ini mereka tidak merasakannya, mereka tidak akan melakukan tindakan pencegahan seperti itu.
Lalu yang kedua, mengakui peran literasi kesehatan dan bias informasi. Sehubungan dengan COVID-19, ada banyak informasi yang tersedia dengan situs web resmi dan tidak resmi, terus memperbarui rekomendasi dan instruksi. Dan media berita meliputi situasi sepanjang waktu. Informasi tidak hanya terus tersedia, tetapi juga dipahami, diterima, dan diterapkan. Penelitian tentang literasi kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk dunia mengalami kesulitan dan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan untuk mengelola kesehatan mereka. Lalu selanjutnya ada pemberdayaan organisasi dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mencegah stigmatisasi dan tanggapan yang didorong oleh rasa takut di antara individu, warga, dan masyarakat yang terkena dampak yang dapat menghambat upaya pencegahan, tetapi juga bertindak sebagai pengungkit yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan dan memobilisasi keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini dapat membuat perbedaan substansial dalam hasil kesehatan dan memperkuat kapasitas untuk menangani efek mengganggu dari pandemi dan tingkat organisasi masyarakat. Lalu selanjutnya yang keempat ada belajar dari krisis. Hal yang jelas dalam krisis ini adalah bahwa penyakit menular dapat menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Namun beberapa prinsip dan metode promosi kesehatan untuk mengatasi penyakit menular sebagian besar ini diabaikan. Lalu hal selanjutnya yang dapat dipetik dari krisis adalah kesehatan manusia bukanlah masalah yang terisolasi. Promosi kesehatan perlu lebih fokus pada penelitian intervensi dan memahami proses terlibat dalam implementasi daripada pada hasil kausalitas. Karena intervensi bersifat dinamis dan dapat berubah selama implementasi, metode partisipasi harus dikembangkan lebih lanjut, diakui dan didokumentasi dalam literatur ilmiah dan dalam protokol penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anindya atas paparan dari kelompok 1. Selanjutnya silakan pada kelompok 5 ya, untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Di online atau offline yang bertanya? Silakan perwakilan kelompok 5 yang bertanya. Siapa? Perwakilan kelompok 5? Ya, tidak ada yang bertanya, kelompok 5. Di sini kelompok 5 siapa? Oh iya. Pertanyaan dari offline atau online? Sudah dipersiapkan pertanyaan? Oh iya. Silakan biar kedengaran di offline. Sedang bergabung di Zoom tidak? Oh iya, di sini aja. Pertanyaan dari saya selaku perwakilan dari kelompok 5. Di PPT kelompok 1 dijelaskan tentang pemberdayaan organisasi dan masyarakat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hambatan yang terdapat dalam pemberdayaan? Lalu, apakah yang dibutuhkan pemberdayaan masyarakat agar mampu menghadapi tantangan pada era globalisasi? Terima kasih. Dari email Davi. Email Davi. Ya, pertanyaan dari Imelda, silakan dari kelompok 1. Siapa perwakilan yang menjawab?
Baik, Ibu, mohon minta waktunya sebentar kelompok 1 untuk berdiskusi, Ibu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hambatan yang terdapat dalam pemberdayaan? Lalu, apakah yang dibutuhkan pemberdayaan masyarakat agar mampu menghadapi tantangan pada era globalisasi? Jawabannya, upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan penyuluhan atau pemberian informasi yang tepat dan benar agar tidak ada tanggapan atau stigmatisasi masyarakat mengenai suatu hal. Lalu hal yang dibutuhkan pemberdayaan masyarakat di era globalisasi ini adalah peningkatan kualitas dan kemampuan masing-masing individu agar dapat melihat ke depan. Atau ke depan dalam artian masalah-masalah kesehatan masyarakat yang akan timbul dan kemampuan untuk mencegah masalah tersebut. Sekian jawaban dari kelompok 1. Apakah kelompok 5 sudah cukup? Ya, mohon maaf ya, saya barusan terkeluar karena jaringan. Ya, silakan 1 menit lagi ya waktu diskusinya. Pada kelompok 1, silakan. Usahakan nanti yang menjawab berbeda ya dengan presenternya. Jadi silakan membagi tugas dengan anggota kelompok yang lain. Baik, kalau begitu saya akan menjawab diulang pertanyaannya dari kelompok 5, bagaimana cara mengatasi hambatan yang terdapat dalam pemberdayaan? Lalu apakah yang dibutuhkan pemberdayaan masyarakat agar mampu menghadapi tantangan pada era globalisasi? Jawabannya, upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan penyuluhan atau pemberian informasi yang tepat dan benar, agar tidak ada tanggapan atau stigmatisasi masyarakat mengenai suatu hal. Lalu hal yang dibutuhkan pemberdayaan masyarakat di era globalisasi ini adalah peningkatan kualitas dan kemampuan masing-masing individu agar dapat melihat ke depan. Ke depan dalam artian masalah-masalah kesehatan masyarakat yang akan timbul dan kemampuan untuk mencegah masalah tersebut. Sekian jawaban dari kelompok 5. Apakah kelompok 1 jawabannya sudah cukup? Ada tanggapan dari Imelda? Sudah. Baik, dari Imelda sudah cukup. Dari kelompok 1, ada tambahan? Baik. Ya, jadi saya akan memberikan satu pertanyaan, tapi nanti pertanyaan-pertanyaan dari saya silakan dijawab di akhir ya, nanti agar mempersingkat waktu. Jadi dari kelompok 1 tadi telah memaparkan 3 jurnal ya, berkaitan dengan tatanan di promosi kesehatan di sekolah atau health promoting school. Dan tadi dijelaskan juga berbagai berbagai strategi ya, mulai dari pemberdayaan, kemitraan, pendidikan, kebijakan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, dari pandangan teman-teman kelompok 1 itu kan berkaitan dengan strateginya gitu ya. Nah, kalau dari pandangan teman-teman kelompok 1 berdasarkan dengan berbagai strategi yang dilakukan, menurut teman-teman berdasarkan 3 jurnal tersebut yang dirasa paling efektif itu strategi yang mana gitu ya, kemudian metode dalam pelaksanaannya, contohnya misalkan melakukan edukasi berupa penyuluhan misalkan ya, ataupun kebijakan berupa advokasi. Nah, itu yang dari 3 jurnal tersebut kesamaannya itu di mana? Nah, itu ya pertanyaan dari saya untuk kelompok 1. Jadi dari ketiga strategi kira-kira yang paling efektif dilakukan di 3 jurnal tersebut apa? Kemudian kesamaan dari 3 jurnal
teknik yang digunakan dalam metode promosi kesehatannya apa? Berikut ya, nanti dijawab di akhir oleh kelompok 1. Terima kasih banyak kepada kelompok 1, Anindya dan kawan-kawan. Kita applause ya untuk kelompok 1. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 5. Sudah bersiap ya, kelompok 5, presenternya dari online atau offline? Online ya. Silakan, presenter kelompok 5. Izin masuk sebelumnya Bu, mohon maaf, saya masih tunggu loading sebentar ya Bu. Oh iya. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi sedikit bisa lebih dibesarkan. Siapa tadi ya perwakilan kelompok 1? Aleng ya? Iya, Bu. Iya, coba berbicara sekarang. Tes. Terdengar? Masih agak kecil. Tes. Terdengar yang di kelas? Masih agak kecil. Ini pakai headset atau seperti apa? Iya, Bu, pakai headset. Oh, coba headsetnya tidak dipakai. Apakah lebih jelas? Tes. Apakah jelas sih, Bu? Sedikit lebih jelas. Ya, mungkin lebih dikeraskan ya suaranya agar terdengar jelas oleh teman-teman yang di kelas. Baik, Ibu. Silakan. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Saya Aleng, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami yang membahas tentang URNI, Jurnal Promosi Kesehatan di Tempat Umum. Next. Kelompok kami berjumlah 12 orang. Yang pertama, Faden Faden Rahmadan, 2 Nur Asrini, yang ketiga Audi Christian Toding, yang keempat Fahmi Nur Indasari, yang kelima Nabila Jihan, yang keenam Imelda, yang ketujuh Dwita Wulandari, yang ke-8 Nur Fauzi, yang ke-9 saya sendiri Aleng, yang ke-10 Sela, yang ke-11 Peter, yang ke-12 Ahmad. Next. Yang pertama kami akan menjelas tentang, mohon maaf, yang pertama analisis jurnal 1, memfasilitasi ide dan tindakan promosi kesehatan. Penelitian partisipatif di daerah perumahan Swedia yang kurang terlayani. Next. Penelitian dilakukan di mana dan kapan? Penerapan penelitian tingkat grup, GLA bersama dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan Swedia, di mana obesitas, krisis karies gigi, dan penyakit lainnya. Kemudian metode yang dilakukan, salah satu metode yang dilakukan adalah group level assessment, GLA, yang dimana merupakan metodologi penelitian partisipatif terstruktur untuk kelompok besar untuk secara berkolaboratif mengendap dan mengevaluasi kebutuhan dan partisipatif yang relevan dalam tujuan langkah komunikasi.
Next. Manfaat dari metode GLA yang pertama membantu mengidentifikasi, yang kedua membantu menciptakan diskusi, yang ketiga dapat memfasilitasi relasi dan dialog. Dialog ya, next. Tujuan dari promosi kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk mengadvokasi cara komunikasi yang lebih baik dan beragam. Selain tindakan selain tindakan spesifikatif yang disarankan di bawah ini adalah misi masa depan untuk diri mereka sendiri dan juga orang lain. Mereka menginginkan komunikasi yang lebih baik di lingkungan itu, misalnya dengan perusahaan, perumahan di antara penduduk di Gardeston dan perusahaan pada umumnya. Kemudian upaya serta strategi dalam meningkatkan literatur dan kepercayaan. Perlu dikembangkannya strategi dan langkah-langkah baru seperti mediator antara budaya dan profesional, sukarelawan lainnya dengan misi menjembatani antara orang, kelompok, dan institusi dapat menjadi kunci. Bekerja dengan orang, bahkan pada mereka. Kemudian harus menjadi yang terpenting, dan kepercayaan juga menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat yang adil dan berkelanjutan, dan persyaratan untuk promosi kesehatan dan penelitian yang diakses. Next. Kemudian kesimpulannya, meningkatkan tersaing dan kurangnya suara dari banyak komunitas rentan. Penting untuk mengembangkan strategi dan metode untuk mempromosikan partisipasi dan pemberdayaan dalam proses penelitian. Dan untuk mengevaluasinya, namun melakukan penelitian dalam rangka CBPR membutuhkan sumber daya yang intensif dan membutuhkan perhatian dan komitmen yang cermat terhadap keterlibatan dan tingkatan masyarakat serta penelitian. GLA menawarkan jalan ke depan yang menjanjikan. GLA membantu warga Gardeston mengidentifikasi apa yang mereka anggap berharga dan relevansi mengenai masalah kesehatan dan mendukung mereka dalam mengambil tindakan untuk mencapai perubahan. Kemudian meningkatkan komunikasi dan percaya dalam individu dan masyarakat. Dianggap perlu untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan yang baik. Arena seperti tempat pertemuan terbuka dan profesional seperti mediator antara budaya adalah jembatan penting antara perawatan kesehatan dan orang-orang ketika berjuang untuk kesetaraan kesehatan. Next. Kemudian untuk analisis jurnal 2, Ruang Hijau mempromosikan kesehatan, menjelajahi jalur pemetaan dan analisis di Plan Andreas. Next. Next. Yang tadi, next. Kemudian metode yang digunakan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ruang hijau didekati dan dipersonalkan untuk analisis dan penelitian dalam disiplin profesional. Artikel dipilih dari 3 database ilmiah. Kemudian menggunakan sinteks brand yang diperluas
Kemudian literatur dilengkapi dengan sumber-sumber relevan yang diketahui. Rangka teoritas untuk dianalisis ruang hijau dibangun dan jalur untuk mengembangkan indikator konkret untuk menganalisis ruang hijau yang mempromosikan kesehatan. Dalam konteks didefinisikan, ditata. Kemudian menggunakan algoritma dari masing-masing basis data. 50 artikel pertama dari setiap basis data dipilih dan disaring untuk kontennya. Pada akhirnya 77 artikel untuk dipilih dan dianalisis substantif, referensi dan sumber utama dipertimbangkan jika bermanfaat. Next. Kemudian tujuan promosi kesehatan, tujuan untuk menghasilkan bukti tentang definisi spesialis ruang hijau yang mempromosikan kesehatan. Untuk perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti dalam konteks didefinisikan dan bertujuan untuk mengembangkan indikator. Yang pertama untuk menganalisis pemantauan dan evaluasi distribusi ruang hijau di Golden Reas, yaitu di tingkat mikro. Pemikiran masa depan dan analisis sinkreo. Yang kedua, meningkatkan untuk mengidentifikasi area konkret untuk tindakan atau tingkat mesos atau mikro, dan evaluasi intervensi, proyek, dan rencana sebelumnya. Kemudian bukti untuk mendukung, yang pertama mengembangkan kebijakan regional dan generik yang berbeda untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan yang dimaksudkan, dan yang kedua menetapkan kebijakan khusus konteks dan memandau intervensi konkret spesial. Next. Kemudian kesimpulannya, penelitian distribusi spesial ruang hijau yang mempromosikan kesehatan membutuhkan indikator yang memberikan wawasan tentang keseimbangan antara penawaran dan permintaan, memungkinkan pemahaman global dan memberikan titik awal untuk mendalam, dan juga memungkinkan partisipasi dalam proses peningkatan kondisi lingkungan diperlukan untuk memastikan manfaat kesehatan yang berlanjut, di mana bagi mereka yang paling rentan. Namun demikian indikator yang disusun memberikan dasar yang kuat untuk penelitian khusus konteks, termasuk partisipasi penduduk, mengidentifikasi kebutuhan kasus atau tingkat penyediaan ruang hijau yang diperlakukan. Baik, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alen atas pemaparan dari kelompok 5. Silakan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan di offline atau online? Online. Silakan Angel. Baik Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 5 mengenai upaya serta strategi dalam meningkatkan literasi dan kepercayaan yang telah ditulis dalam PPT, yaitu perlu dikembangkannya strategi dan langkah-langkah baru seperti mediator, antar budaya dan profesional, serta sukarelawan dengan misi menjembatani antar orang, kelompok, dan institusi dapat menjadi kunci. Jadi, misalkan dalam langkah-langkah baru yang telah diberikan di atas tidak dapat bekerja secara optimal atau dapat dikatakan tidak mampu dalam menjembatani antar orang, kelompok, dan institusi, lalu
Adakah langkah-langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengganti langkah-langkah di atas? Mengingat langkah-langkah itu menjadi kunci keberhasilan kegiatan. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Angel. Kelompok 5 apakah bisa menangkap pertanyaannya? Izin masuk, Ibu. Baik, ya. Mohon waktunya sebentar untuk kelompok 5 mendiskusikan pertanyaan dari Angel. Terima kasih. Baik. 2 menit ya, silakan. Baik, Ibu. Baik, saya Nabila Jihanis Rina, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Angel. Jadi, kepercayaan merupakan faktor penting bagi masyarakat yang adil dan berkelanjutan dan prasyarat untuk promosi kesehatan serta pendidikan yang sukses. Kepercayaan sendiri membutuhkan waktu, kemauan, dan perencanaan jangka panjang. Semua perencanaan sosial harus dilakukan sejak awal agar tidak mengambil resiko merusaknya. Pihak berwenang yang mempercayai penduduknya berani mengundang partisipasi masyarakat yang tulus yang memungkinkan orang biasa memiliki pengaruh pada isu-isu penting. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat. Kemudian, langkah lain yang dapat dilakukan adalah memperbaiki materi-materi literasi kesehatan agar tidak terlalu berbelit dan dapat dipahami masyarakat awam. Dan meski demikian, ahli kesehatan masih berpendapat bahwa masalah yang terjadi di lapangan sebenarnya lebih kompleks daripada hanya sekedar persoalan literasi baca tulis atau kemampuan menyerap informasi belaka. Solusi yang benar-benar diharapkan yakni pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan bersama. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa melibatkan peserta secara aktif dalam proses pemberian informasi kesehatan juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Hal ini juga mengubah model pembelajaran kesehatan dari peserta pasif menjadi aktif yang akan membawa perubahan positif. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok 5. Apakah dapat diterima Saudari Angel? Baik, terima kasih buat banyak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nabila Terima kasih. Ya, terima kasih ya dari kelompok 3 atas pertanyaannya dan jawaban dari kelompok 5. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup ya. Baik, tanggapan dari saya tadi dari kelompok 5, di samping menyoroti metode, mungkin sebagian gitu ya, menyoroti dari sisi pelaksanaan penelitian dalam jurnal ya. Di situ kan ditulis tadi di jurnal yang pertama menggunakan metode penelitian grup gitu ya. Kemudian yang jurnal kedua menggunakan studi literatur atau literatur review. Nah itu dari kelompok 5 tadi cukup banyak ya menjelaskan dari sisi itu gitu ya. Mungkin tadi ada beberapa beberapa konsep
promosi kesehatan, mungkin yang sebenarnya itu menjadi bagian gitu ya, tapi kita mengambil secara tersirat gitu di beberapa bagian dari metode yang dijelaskan, dari hasil penelitian mungkin yang dijelaskan gitu ya. Tapi secara umum kalau saya sendiri sih dapat mengambil gitu kira-kira gambaran dari Health Promoting University ya. Promosi kesehatan di kampus itu seperti apa. Tapi agar kita lebih praktikal gitu ya, memahami lebih lanjut, kira-kira nanti dari kelompok 5 silakan menjelaskan kembali ya secara singkat, kira-kira baik di jurnal 1 maupun di jurnal 2 ya, konsep promosi kesehatannya itu seperti apa yang berdampak bagi sivitas akademika. Tadi misalkan saja yang di jurnal 2, tadi kan ruang hijau ya, diangkat tentang ruang hijau. Nah itu nanti ruang hijaunya itu akan berdampak pada kesehatan sivitas akademika itu akan seperti apa. Nah itu dijelaskan mungkin secara singkat saja ya gambarannya, baik yang di ruang hijau maupun yang di jurnal pertama tadi. Ya, silakan pada kelompok 5 nanti bergantian menjawab, di akhir dijawabnya. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok 5? Oh gitu. Saya yang salah ya berarti ya. Salah melihat. Oh iya benar. Tadi saya melihatnya di urutan kedua Health Promoting University, makanya saya agak mengaitkan karena tadi konteks di jurnal kedua itu di universitas ya. Yang jurnal kedua lokasinya. Apa di garden, di taman? Oh di universitas ya. Baik. Nah, itu kan kalau ditarik ke Health Promoting University itu agak bersinggungan ya. Nah, maka teman-teman coba ditonjolkan kira-kira konsep promosi kesehatan di tempat-tempat umumnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya tadi seperti ruang hijau ya, itu kan berada di dalam universitas. Nah, itu sebenarnya bisa kita tarik sebagai contoh Health Promoting University juga. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang tamannya sebagai tempat umum itu juga bisa. Nah, itu yang harapannya bisa teman-teman jelaskan kembali ya secara praktis, yang baik di jurnal 1 maupun jurnal 2 konsep promosi kesehatan di tempat umumnya secara singkat gitu seperti apa yang lebih mudah kita pahami gitu ya. Tadi mungkin dijelaskan secara ilmiah, tapi gambaran singkatnya yang bisa kita lebih pahami mungkin ya dari bahasa teman-teman sendiri aja gitu, nggak usah ditarik dari bahasa jurnal gitu ya. Pasti teman-teman sudah paham, tapi tinggal membahasakannya aja gitu ya. Baik, mohon maaf ya tadi saya salah ini berarti salah posisi karena saya lihat di 2 ini Health Promoting University tapi tadi kayak nomor 1 bukan gitu ya. Oh iya, terima kasih atas koreksinya ya. Baik, tadi promosi kesehatan di tempat umum. Silakan nanti dijawab di akhir. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Kita lanjutkan kepada kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 3 promosi kesehatan di puskesmas ya. Presenternya di online. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rina Tri Agustini SKM MPH dan teman-teman kelas yang berbahagia. Pada hari ini, saya Pinkan Salsabila, perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jurnal yang kami kutip, yaitu yang pertama ada pendekatan promosi kesehatan kolaboratif untuk meningkatkan pemberian kesehatan pedesaan dan hasil kesehatan di Ghana, contoh kasus strategi perencanaan dan layanan kesehatan berbasis masyarakat atau CHPS dari sumber Intouch Open yang ditulis oleh Awolu Adam Husaini, dan Daniel Dramani Ipo Sunyeji. Lanjut. Baik, sebelum masuk
ke materi, dengan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ana Hawirunisa, yang kedua ada Anissa Aulia Rahayu, yang ketiga ada Angel Natalia Situmeang, yang keempat ada Belinda Adelina Butar-Butar, yang kelima ada Fatekatus Paramita, yang keenam ada Manisa Hemalia Putri, yang ketujuh ada Melani Putri Apsari, yang kedelapan ada Nurbaiti Hairunisa, yang kesembilan ada Syarifah Rugaya, yang ke-10 ada Wanda Febrianti, yang ke-11 ada Winda Sari, dan yang terakhir ada saya sendiri, Vinkan Salsabila Putri Rahmania. Lanjut. Baik, Ghana adalah kasus yang sangat menarik karena jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika Sub-Sahara, negara tersebut dapat dikatakan memiliki kesehatan yang berkembang dengan sistem yang baik, meskipun tidak memiliki kepadatan staf dokter, perawat, dan kebidanan yang memenuhi ambang batas minimum atau WHO. Secara komparatif, Ghana berkinerja memuaskan untuk sebagian besar negara Afrika lainnya. Ghana telah mengalami peningkatan yang nyata dalam penyediaan layanan kesehatan untuk semua warganya seperti yang ditunjukkan oleh indikator dan hasil kesehatan yang relatif lebih baik daripada kebanyakan negara Afrika lainnya. Indikator kesehatan di Ghana memang sudah dikatakan baik, tetapi masih terdapat tantangan dan hambatan, terutama terkait dengan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan bagi mereka yang berada di pedesaan. Lanjut. Boleh di next. Masuk ke definisi istilah. Yang pertama ada promosi kesehatan kolaboratif. Promosi kesehatan kolaboratif sebagai kebijakan, tujuan, strategi, dan kegiatan promosi kesehatan yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi dari upaya kolaboratif dan komitmen tim multidisiplin dan multilembaga termasuk masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit. Lanjut, masyarakat pedesaan dan perkotaan, populasi komunitas tertentu dengan lokalitas 5.000 orang atau lebih yang diklasifikasikan sebagai perkotaan. Sedangkan masyarakat pedesaan cenderung mengelompokkan masyarakat yang lebih jauh dan jauh dari ibu kota nasional, regional, kota, dan kabupaten di negara tersebut. Selanjutnya, kesehatan di pedesaan sebagai upaya kebijakan dan program kolektif yang diarahkan pada peningkatan status kesehatan orang yang tinggal di komunitas yang secara geografis terpencil dan lebih kecil dari diklasifikasikan oleh negara atau wilayah tertentu sebagai pedesaan. Kesenjangan kesehatan antara penduduk pedesaan dan perkantoran di Ghana. Perbedaan bisa tentang ketersediaan dan akses perawatan kesehatan dalam hal jarak dan biaya, dan hasil kesehatan dalam hal morbiditas dan mortalitas tergantung pada karakteristik sosiodemografis yang berbeda dari populasi yang berbeda. Kesenjangan kesehatan menunjukkan kurangnya kesetaraan dalam akses ke perawatan kesehatan dan hasil kesehatan. Lalu ada penentuan sosial kesehatan pedesaan di Ghana. Status kesehatan masyarakat tidaklah statis di semua daerah, melainkan berubah secara positif dan negatif karena perubahan komunitas atau kehidupan masyarakat itu. WHO mendefinisikan determinan sosial ekonomi sebagai keadaan di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, dan bekerja, usia, serta sistem yang diterapkan untuk menangani penyakit. Lanjut. Lalu ada akses tantangan perawatan kesehatan. Yang pertama ada asuransi kesehatan, pengenalan NHIS dan kesehatan ibu terbukti meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama wanita hamil. Namun ada cakupan bagi pedesaan dan pelosok negeri. Adapun jumlah faktor yang menghambat masyarakat pedesaan untuk berlangganan NHIS ini.
Ini bermaksud adanya pembiayaan perjalanan untuk berobat lebih besar daripada mengakses layanan perawatan kesehatan di pedesaan. Van der Wielen dan rekan yang berpendapat cakupan NHIS meskipun meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan di antara orang dewasa pedesaan yang lebih tua. Ketidaksetaraan tetap ada, masyarakat miskin masih sangat dirugikan secara keseluruhan dan kurang mendapat manfaat dan pendaftaran untuk perawatan rawat jalan. Yang kedua, ada distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, yaitu rasio keberadaan dokter dan perawat pada sebuah populasi di suatu wilayah masyarakat pedesaan dibandingkan dengan wilayah metropolitan atau perkotaan diketahui sangatlah berbeda. Pada tahun 2013 sampai 2017, banyak dokter untuk rasio populasi di wilayah Greater Accra dan Ashanti meningkat dari 1:3.240 atau jumlah dokter 1.356 menjadi 1:3.052, jumlah dokter menjadi 1.583 dan 1:9.280 jumlah dokter 558 dan 1:6.888 yang berjumlah dokter 822. Sebaliknya, 3 wilayah utara yang paling kekurangan dan wilayah Volta dan juga sebagian besar pedesaan belum terlihat drastis peningkatan. Sementara di 2013, rasio dokter terhadap populasi ini adalah 1:20.625 yang berjumlah dokter 111, ini menurun menjadi 1:10.534 yang berjumlah dokter 242 pada tahun 2017. Jumlah perawat terhadap rasio penduduk 1:984 dengan jumlah perawat 785 pada tahun 2013 meningkat pada tahun 2017 dengan rasio 1:542 dengan jumlah perawat 4.700. Tiga, ada tantangan berupa transportasi. Transportasi jalan raya sangat penting untuk sistem pemberian layanan kesehatan primer di Ghana dan di komunitas pedesaan, di mana sebagian besar orang pedesaan melakukan perjalanan jauh untuk mengakses primer kesehatan. Sayangnya, sistem transportasi pedesaan di Ghana hambatan untuk mengakses layanan kesehatan. Lanjut. Adapun status sosial ekonomi yang lebih rendah atau pendidikan, kurangnya pekerjaan atau kemiskinan, yaitu ada rendahnya literasi kesehatan. Literasi kesehatan dapat mempengaruhi bagaimana individu memandang masalah kesehatan dan bagaimana perilaku pencarian kesehatan mereka nantinya. Dalam studi kesehatan tentang cakupan kesehatan di Universal di Ghana, Amoa dan Phillips menemukan bahwa hanya 1/3 dari 779 sampel dari komunitas pedesaan dan perkotaan yang memiliki status literasi kesehatan yang memadai. Akibatnya, kualitas status kesehatan jadi buruk. Lalu ada kesenjangan substansial dalam pengetahuan tentang faktor resiko lingkungan untuk infeksi kolera. Tingkat melek kesehatan yang tinggi dikaitkan dengan kemungkinan untuk tetap terlindungi dari infeksi kolera. Lalu, literasi kesehatan yang rendah di antara wanita hamil dalam studi kualitatif di rumah sakit perkotaan di Ghana. Yang kedua, ada perilaku kesehatan seksual dan reproduksi beresiko tinggi. Kehamilan remaja dan ibu remaja merupakan tantangan kesehatan masyarakat utama di Ghana, terutama di daerah pedesaan. Peneliti lain melaporkan bahwa banyak terjadi persalinan di rumah masing-masing pada wanita pedesaan. Faktor yang mempengaruhi hal di atas yaitu masalah asuransi kesehatan, praktik budaya dan agama, pendidikan rendah prestasi, sikap negatif perawat dan bidan, pengetahuan yang kurang,
Oleh karena itu, praktik kesehatan berisiko tinggi di pedesaan daripada di perkotaan, dan faktor ekonomi berkontribusi pada tingginya beban penyakit dan kesehatan yang buruk. Kualitas kesehatan penduduk di pedesaan Ghana. Yang ketiga ada kompetensi budaya yang buruk di antara para profesional kesehatan. Ghana merupakan masyarakat multibudaya. Setiap profesional kesehatan memiliki setidaknya satu dari kelompok etnis dan budaya yang berbeda, dan memiliki tenaga kerja kesehatan dengan etnis, agama, dan budaya yang melekat pada dirinya. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap perilaku pencarian kesehatan dan hasil kesehatan dalam penggunaan layanan kesehatan, yang dapat menimbulkan frustasi, ketidakpercayaan, dan perasaan buruk, terutama dari pencarian pelayanan kesehatan. Pelatihan kompetensi budaya perlu diprioritaskan oleh layanan kesehatan Ghana dan institusi kesehatan lainnya di negara untuk pelatihan awal dan atau pelatihan in-service tahunan atau 2 tahunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemberian kesehatan primer yang kemudian dapat mengarah pada hasil kesehatan yang positif. Lalu yang keempat ada strategi perencanaan dan layanan kesehatan berbasis masyarakat dan pedesaan di kesehatan Ghana. CHPS adalah strategi nasional untuk memberikan layanan kesehatan berbasis masyarakat yang esensial, melibatkan perencanaan dan pemberian layanan dengan masyarakat. Fokus utamanya adalah masyarakat di kecamatan tertinggal dan mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tujuan kebijakan ini untuk menjangkau setiap komunitas untuk menuju pencapaian kesehatan universal, cakupan, dan menjembatani kesenjangan di tahun 2020. Strategi CHPS menambahkan tingkat layanan ketiga, komunitas, distrik atau rumah sakit, tingkat kecamatan atau puskesmas, sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat pedesaan dan populasi di negara tersebut. Lanjut. Dampak strategis nasional CHPS terhadap kesehatan pedesaan di Ghana, yaitu ada peningkatan infrastruktur kesehatan primer di pedesaan di Ghana. Yang kedua ada peningkatan akses dan pemberian layanan di masyarakat pedesaan. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan petugas kesehatan masyarakat dan relevan kesehatan masyarakat. Yang keempat ada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Lanjut. Pada jurnal kedua ada tugas ganda pada promotor kesehatan di Puskesmas Jakarta Timur dan Kabupaten Lebak, yang bersumber dari Muhammadiyah Journal of Epidemiology yang ditulis oleh Mimi Sumiarsi, Iin Nurlinawati, dan Syahroni. Lanjut. Terselenggaranya upaya promosi kesehatan yang efektif, terutama di tingkat puskesmas, agar terciptanya individu yang sehat dan produktif, sehingga dapat mencegah dan mengendalikan masyarakat dari berbagai penyakit. Pada permasalahan upaya promosi kesehatan muncul disebabkan kecukupan tenaga kesehatan dan kesesuaian kompetensi personel belum menjadi perhatian serius dan menjadi kendala. Tenaga kesehatan masyarakat merupakan tenaga yang paling potensial untuk menjalankan peran promosi kesehatan di tingkat puskesmas. Kecukupan tenaga pelaksana dari promosi kesehatan ini menentukan pelaksanaan tugas secara profesional, dan kurangnya tenaga kerja akan menghambat kinerja petugas karena beban kerja yang tinggi. Lanjut. Adapun penyebab terjadinya penugasan ganda tenaga promosi kesehatan, yaitu yang pertama ada budaya organisasi di puskesmas umumnya menjadikan banyak tugas sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan. Yang kedua ada kuota pengangkatan personel yang ditetapkan oleh instansi kepegawaian pusat dan
daerah belum mendukung pemenuhan formasinya, terutama yang menduduki jabatan fungsional tertentu di bidang promosi kesehatan. Yang ketiga ada kebijakan Wiguna itu sendiri diakui sebagai kendala internal pelaksanaan promosi kesehatan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi beban kerjanya. Dan ada pula dampak terjadinya penugasan ganda tenaga promosi kesehatan, yaitu yang pertama ada tugas ganda atau rangkap jabatan tenaga promosi kesehatan menjadikan para staf pelaksana menjalankan 1-3 penugasan baik di luar promosi kesehatan atau penugasan yang bersifat administratif dan struktural. Yang kedua, ada tugas ganda tersebut membuat tenaga promosi kesehatan terkadang tidak dapat mencapai target program tertentu karena beban kerja yang sangat tinggi. Solusi dalam menghadapi penugasan ganda tenaga promosi kesehatan yaitu mempertimbangkan keahlian dan karakteristik tugas sehingga dapat mempercepat pencapaian target kerja, penilaian lebih lanjut terhadap prioritas pelaksanaan kerja dari tenaga promosi kesehatan yang menyelenggarakan tugas rangkap, dan dapat menentukan tugas pokok atau tugas tambahan. Lanjut. Dari data yang telah diteliti terkait dengan tugas prioritas tenaga promosi kesehatan di puskesmas, responden menyatakan bahwa promosi kesehatan merupakan tugas utama dari seorang petugas kesehatan. Tugas sebagai tenaga promosi kesehatan memiliki beban kerja yang sangat berat. Lingkup kerja di tingkat puskesmas meliputi upaya pemberdayaan di setiap tingkatan untuk membentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pembina suasana dengan menyediakan media promosi dan menciptakan lingkungan yang mendukung, mengadvokasi untuk membangun komitmen dan dukungan dari tokoh masyarakat, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan potensial. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 3. Silakan kepada kelompok 4 untuk bertanya. Dari online atau offline penanyanya? Kelompok 4. Siapa perwakilan yang bertanya? Kelompok 4 siapa yang hadir di sini? Yang berdua ya, di kelas ya? Berlima. Baik, silakan salah satu di kelas atau di Zoom. Oh ya. Baik, tadi dari kelompok 3 kan sudah dijelaskan definisi promosi kesehatan kolaboratif. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam hal promosi kesehatan dan bagaimana cara mengatasi masyarakat yang enggan ikut serta dalam kolaborasi? Ginting ya. Ya, silakan 2 menit ya untuk kelompok 3 berdiskusi.
Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada kelompok 4 perwakilan dari Imelda Femina. Sebelumnya saya izin menjawab perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam hal promosi kesehatan? Dan bagaimana cara mengatasi masyarakat yang enggan ikut serta dalam kolaborasi? Pertama-tama kita ketahui bahwa promotor kesehatan itu penting dalam mengembangkan community planning, melakukan edukasi dan pendampingan secara efektif dan konsisten, serta berkolaborasi dengan berbagai otoritas masyarakat di daerah dalam mendorong tindakan pencegahan yang efektif. Masyarakat dan otoritas pun harus aktif berdiskusi terkait perencanaan dan pelaksanaan program sebagai wujud pengikutsertaan masyarakat dalam mempromosikan penanggulangan suatu penyakit. Nah, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam hal promosi kesehatan? Salah satunya dengan menerapkan strategi promosi kesehatan, seperti Bina Nusantara, dengan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku yang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat, atau dengan kemitraan, dengan meningkatkan pembangunan kesehatan melalui kerjasama oleh pihak perusahaan limbah yang merugikan lingkungan, atau dengan pemberdayaan dengan mengembangkan kemampuan masyarakat setempat, tidak hanya untuk kesehatan, namun juga menumbuhkan potensi masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial mereka. Kemudian tadi bagaimana cara mengatasi masyarakat yang enggan ikut serta dalam berkolaborasi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan atau program kesehatan yang kita buat kepada masyarakat. Namun kita dapat mencobanya dengan melakukan pendekatan kepada sekelompok orang yang tidak ikut tersebut, dengan menjelaskan secara lebih detail mengenai apa sih pentingnya kolaborasi yang akan dilakukan, atau mungkin kita dapat melakukan pendekatan dengan salah satu dari masyarakat yang peduli terhadap kesehatan, seperti misalnya pemberantasan nyamuk Aedes aegypti. Nah, dengan kegiatan tersebut, apabila berhasil, maka masyarakat lain pun menyadari akan manfaat yang akan dapat mereka rasakan, sehingga secara perlahan masyarakat yang lain akan mengikuti program kesehatan dan berubah pikiran untuk dapat melakukan tindakan dari adanya program kesehatan yang telah dilaksanakan. Mungkin sekian jawaban dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 4? Sudah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan presentasinya ya. Tadi berkaitan dengan promosi kesehatan di primary healthcare atau di puskesmas. Tadi dicontohkan mungkin ada yang di luar negeri ya, di Ghana, dan juga di dalam negeri, di Lebak. Nah, dari saya, mungkin dari saya pribadi tadi ya, belum terlalu menangkap bagaimana contoh promosi kesehatan di luar negeri yang di Ghana. Nah, teman-teman nanti silakan kelompok 3 menjelaskan kembali ya di akhir bentuk promosi kesehatan di primary healthcare di Ghana tadi seperti apa sih gitu. Tadi mungkin sempat ada penjelasan dari kelompok 3. Misalkan di Ghana itu ada peningkatan pelayanan kesehatan gitu ya, kemudian tadi upaya promosi kesehatan yang kolaboratif, kemudian agar memaksimalkan pedesaan dan perkotaan. Nah, tapi bentuk real dari strategi ataupun metode promosi kesehatan yang dilakukan di Ghana itu seperti apa? Mungkin dia sebutannya tidak puskesmas ya, tapi primary healthcare atau public health center atau apa gitu ya istilahnya kalau di luar. Kalau tadi di Lebak mungkin tadi sudah dicontohkan bagaimana upaya meningkatkan PHBS ya, walaupun tidak konkret, tapi contohnya salah satunya bagaimana kita mengupayakan PHBS di lingkungan wilayah kerja puskesmas. Tapi kalau yang di Ghana tadi mungkin bisa di-sharingkan ya, biar teman-teman juga tahu kira-kira apa ya.
Silakan selanjutnya kepada kelompok 4 untuk presentasi. Oh ya, silakan. Di sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada Ibu Rina Agustini SPM dan teman-teman yang berada di kelas 2021. Perkenalkan, saya Alia Putri Ansyari, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menyampaikan presentasi mengenai promosi kesehatan di rumah sakit. Boleh di next. Jadi kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 12 orang. Yang pertama ada Afifah Salwa Maharani, Indah Rifka Baware, Lutfiatus Sa'dah, Nurlia Dewi Syafira, Alia Putri Ansyari, saya sendiri, Imelda Suci Lestari, Nabila Laila, Sri Sinta Awalinda, Ginting Rahel Elina, Husnul Hatimah, Nafa Anggraini, dan yang terakhir ada Syarifah Anissa. Memasuki pembahasan jurnal yang pertama, yakni dengan judul evaluasi Study of Health Promotion Hospital di Rumah Sakit Muhammadiyah Jakarta, Indonesia. Next. Pendahuluan. Jadi promosi kesehatan di rumah sakit merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pengobatan medis yang bermutu tinggi dan komprehensif yang dilakukan dengan melalui upaya-upaya kegiatan promosi kesehatan baik kepada pasien, staf rumah sakit, dan masyarakat pada umumnya. Next. Ada 6 standar promosi kesehatan di rumah sakit menurut Kemenkes, yakni 1. Kebijakan manajemen, yang kedua asesmen kebutuhan masyarakat rumah sakit, yang ketiga ada rumah sakit pemberdayaan masyarakat, yang keempat, rumah sakit melaksanakan bina lingkungan untuk mendukung pemberdayaan. Yang kelima, kemitraan. Dan yang keenam, ada rumah sakit mewujudkan tempat kerja yang sehat. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan di rumah sakit, antara lain status kependudukan rumah sakit, status akreditasi rumah sakit, kebijakan dan rencana promosi kesehatan di rumah sakit, staf rumah sakit yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan promosi kesehatan, serta identifikasi diri rumah sakit hingga efektivitas organisasi secara keseluruhan di promosi kesehatan rumah sakit. Selain itu, secara nasional, promosi kesehatan di rumah sakit telah memiliki landasan hukum, yakni berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 mengenai petunjuk teknis promosi kesehatan di rumah sakit. Next. Ada beberapa isu strategis implementasi health promosi hospital yang telah muncul di rumah sakit besar di Indonesia. Antara lain, 1. Rumah sakit belum menerapkan health promotion sebagai salah satu kebijakan utama dalam menciptakan standar pelayanan kesehatan. Yang kedua, rumah sakit belum memberikan informasi kepada pasien tentang pencegahan, tentang pencegahan dan tindakan kuratif terkait dengan penyakitnya. Dan yang terakhir, rumah sakit memiliki program yang sangat terbatas dengan pihak lain untuk menciptakan pelayanan preventif dan promotifnya. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan, maka mendapatkan hasil bahwa sebagian responden merupakan pegawai tetap di 3 RSM memiliki gelar diploma sebesar 72%, dan responden mengklaim bahwa mereka pernah terlibat di dalam promosi kesehatan di rumah sakit sebesar 25,3%, serta mereka pernah mengikuti pelatihan promosi kesehatan
sebesar 13,5%. Selain itu, tingkat keterlibatan karyawan yang rendah terhadap pelatihan dan kegiatan HPH sejalan dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa masih ada karyawan yang kurang diandalkan, lalu melakukan pelatihan, pendanaan, dan fasilitas fisik di rumah sakit yang kemudian menjadi kendala bagi karyawan untuk mempromosikan kesehatan di rumah sakit dan mengarah ke ketidakmampuan pemahaman karyawan tentang kerangka kerja promosi kesehatan di rumah sakit. Next. Lalu ada tentang distribusi nilai statistik variabel. Dapat dilihat pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel HPH pengetahuan skor rata-rata hampir sama di setiap rumah sakit RSM, yakni 5,59, sedangkan skor rata-rata tingkat pemahaman HPH adalah 55,9. Pengetahuan dan juga sikap terhadap HPH menunjukkan bahwa izin pemahaman yang baik dan pandangan bersama itu sangat penting karena hal tersebut akan menjadi fundamental aspek yang perlu dipenuhi. Next. Selain itu, staf RSM menyatakan sikap setuju mereka bahwa promosi kesehatan rumah sakit berkaitan dengan hal-hal yang positif. Antara lain, 1, tidak memberatkan tugasnya, yang kedua, tidak dilakukan paralel atau bersamaan dengan pelayanan medis, yang ketiga, bersifat harus dilaksanakan dan perlu melibatkan masyarakat serta memerlukan kajian khusus. Upaya promosi kesehatan di pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit hanya dapat diterapkan jika didukung dengan struktur dan budaya internal, serta dukungan kebijakan yang relevan secara politik, dan lingkungan yang mau berubah untuk berinovasi. FHA atau Victorian Health Association menyatakan bahwa jika promosi kesehatan hanya terbatas pada divisi atau bagian khusus atau departemen, bahkan staf HVH yang merupakan kegiatan yang terpinggirkan dan tidak menentang seluruh organisasi untuk kembali. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk aktivitas seperti itu ternyata dapat memberikan pengaruh positif bagi pasien, mengurangi stres, dan mempercepat penyembuhan fisik. Kekuatan atau integrasi kebutuhan semua pihak merupakan faktor utama dalam memfasilitasi pengenalan promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Next. Di next slide. Kesimpulan dari jurnal pertama adalah bahwa akhir dari penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan. Upaya promosi kesehatan bukanlah hal yang mudah bagi rumah sakit, akan tetapi secara keseluruhan rumah sakit telah melaksanakan upaya-upaya promosi kesehatan yang baik di rumah sakit dengan capaian yang cukup baik. Next. Memasuki jurnal kedua dengan judul Factors Influencing Severity and Impact of Symptoms in Patients with Upper Respiratory Tract Infection at Community Hospital and Health Promoting Hospital. Boleh di next. Jurnal yang kedua ini merupakan jurnal yang diteliti di daerah Thailand, dan jurnal ini dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keparahan dan dampak gejala pasien ISPA. Data yang dikumpulkan pada jurnal ini menggunakan kuesioner tentang data demografi, literasi kesehatan, dan kuesioner tentang perilaku perawatan diri. Di next. Dan sasaran promosi kesehatan menurut jurnal yang kedua adalah tenaga medis, baik tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, lalu ada karyawan, dan yang terakhir ada pasien itu sendiri. Next. Kesimpulan, di antara beberapa faktor termasuk literasi kesehatan, perilaku perawatan diri, status gizi, dan kualitas tidur dan literasi kesehatan adalah dua faktor yang paling penting dalam mempengaruhi keparahan dan dampak gejala.
Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Dua ya. Silakan pada kelompok 2 di kelas atau baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 4 terkait jurnal yang sudah dipaparkan tadi. Dari 2 jurnal tersebut sudah dipaparkan beberapa metode promosi kesehatan di tingkat di tingkat hospital atau rumah sakit. Nah, menurut teman-teman dari kelompok 4, dari metode promosi kesehatan yang sudah dipaparkan, yang manakah paling efektif untuk dilakukan berdasarkan capaian-capaiannya? Terima kasih. Apakah jelas teman-teman kelompok 4 pertanyaannya? Sania. Ya, silakan 2 menit ya berdiskusi untuk kelompok 4. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2, dari 2 jurnal tersebut, menurut kelompok kami, metode HPS yang dirasa paling efektif itu metode yang mana? Pada jurnal pertama, metode HPH yang paling efektif yaitu dengan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dan kegiatan germas. Hal ini sangat layak dan menarik untuk dicapai bersama melalui pelibatan individu atau kelompok atau badan amal usaha Muhammadiyah di sekitar lokasi rumah sakit. Pada jurnal 2, metode HPH yang paling efektif yaitu dengan melalui health literasi, yang dimana suatu individu mengakses, memahami, menilai, memanfaatkan, dan mengkomunikasikan informasi kesehatan untuk memelihara kesehatan yang baik. Dengan health literasi yang buruk akan mungkin menjadi indikator sosial ketidaksetaraan dengan berkontribusi pada kemungkinan kesehatan orang miskin. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih pada kelompok 4 ya, kelompok 4 dan kelompok 2 yang bertanya. Ya, jadi tadi kelompok 4 juga menyoroti terkait dengan ini ya, lebih kepada bagaimana HPH itu diimplementasikan seperti itu ya. Makanya tadi dari kelompok 2 menanyakan dari sisi metode strategi yang digunakan ya, seperti apa sudah dijelaskan. Nah, dari kelompok 4 gitu ya, silakan berdasarkan jurnal yang diulas, kira-kira kan berkaitan dengan health promoting hospital ini seperti yang telah kita bahas sebelumnya gitu ya, tetapi dikaitkan dengan konteks 2 jurnal yang teman-teman telah ulas, siapa saja kira-kira sasaran-sasaran dari upaya-upaya promosi kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan konsep HPH di dalam jurnal yang telah dibahas tadi. Jadi kelompok 4, silakan menjelaskan siapa-siapa saja nih sasaran-sasaran dari upaya health promoting hospital yang dilakukan di kedua jurnal tersebut. Ya, coba dicermati kembali di jurnalnya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 4? Cukup? Ya, terima kasih. Kita beranjak ke kelompok 2 ya. Selamat kepada kelompok 4 yang sudah presentasi. Silakan kelompok terakhir tentang
health promoting di universitas. Silakan. Mohon maaf ya, kita jadi terlambat selesai karena sekaligus menyelesaikan yang terakhir ya. Nanti teman-teman kuliah jam berapa? Jam 1 ya. Baik, semoga tidak lebih dari jam 10. Sepertinya sih akan lebih ya, jam 10 lewat sedikit ya, semoga maksimal. Silakan kepada kelompok 2. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Gloria. Baik, selamat pagi Bu Tri Agustini SKM MPH, selaku dosen mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya Gloria Priska Bertani Sumlang dengan NIM 211101635, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya dengan topik promosi kesehatan di tingkat perguruan tinggi atau Health Promoting University. Bisa di next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Nur Hikmah, Ahmad Azari, Afni Alfianur, Rizky Dwi Saputri, Gloria Priska Bertani Sumlang, Anissa Aulia Hasmi, Najwa Safira, Shania, Altea Inoya Adristi, Andi Zakir Kasadi, Gasela Aurelia Azahra, dan yang terakhir ada Sekar Ayu Maulidia. Bisa di next. Baik, jurnal yang pertama ini membahas tentang gerakan universitas yang mempromosikan kesehatan. Slide selanjutnya. Jadi, definisi dari Health Promoting University adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan lingkungan kesehatan bagi pekerja dan mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini itu dilakukan dengan cara pemeliharaan hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara kehidupan kerja dan proses kesehatan penyakit. Lalu, tidak hanya mempromosikan pengawasan kesehatan saja, melainkan memberikan info juga terkait strategi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pekerja serta mahasiswa di tingkat universitas. Bisa di next. Selanjutnya, metode dan media Health Promoting University. Untuk metodenya ini diklasifikasikan berdasarkan teknik komunikasi, yaitu menggunakan metode penyuluhan langsung atau bertatap muka dengan civitas akademika kampus, dengan mempromosikan tindakan pertahanan kesehatan dan inisiatif kampus hijau. Untuk klasifikasi berdasarkan indera penerima dan jumlah sasaran, metode yang digunakan penerima adalah metode kombinasi, yaitu demonstrasi atau praktik tindakan setelah melihat contoh, mendengar bimbingan intensif melalui metode individual, penyuluhan dan diskusi dengan metode kelompok kecil maupun besar, serta ceramah umum dengan metode massal melalui media cetak seperti selembaran artikel kesehatan. Untuk media yang dipakai adalah menggunakan media cetak dan media elektronik. Dua media ini dipilih karena sasaran untuk promosi kesehatan adalah pekerja dan mahasiswa di tingkat universitas. Nah, media cetak yang dipakai untuk mempromosikan kesehatan di universitas ini berupa pemasangan sebuah artikel tentang kesehatan yang diharapkan dapat diterima oleh indera penglihatan. Untuk media elektronika, contohnya penggunaan slide PPT, yang mana banyak digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan presentasi baik berskala kecil, seperti personal maupun skala besar seperti seminar. Slide selanjutnya. Ini merupakan contoh program dari Health Promoting University. Di gambar pertama terdapat pemasangan artikel dengan tujuan menciptakan lingkungan kesehatan yang kondusif di kampus, yang diterima melalui indera penglihatan dengan menerapkan metode massal melalui media cetak. Lalu untuk di gambar kedua ini, contohnya itu di Amerika Serikat, terdapat program praktik presentasi secara personal mengenai pentingnya durasi tidur 30 menit bagi kesehatan tiap mahasiswa yang bisa berdampak pada kesehatan emosional atau perubahan mood. Lalu terdapat feedback dari mahasiswa melalui penugasan proyek pemantauan durasi tidur berupa laporan individual, yaitu membuat data buku tidur harian pribadi.
Nah, adanya diskusi dan pemantauan ini sebagai wadah bentuk partisipasi mahasiswa dalam program Health Promoting University. Metode yang digunakan itu metode kombinasi atau praktik serta metode individual berupa wawancara, pemantauan berkelanjutan yang menggali informasi apakah mahasiswa tersebut telah menerima perubahan durasi tidur atau malah tidak adanya perubahan perilaku. Dan dalam program ini juga sesuai dengan komponen dalam berkomunikasi, yaitu adanya komunikator, pesan, komunikan, serta umpan balik atau feedback dari laporan individual setiap mahasiswa. Lalu di gambar yang terakhir, itu terdapat program health awan dan presentasi seminar, pendidikan tentang kesehatan terkait makanan sehat, aktivitas fisik, berhenti merokok, dan pengendalian stres. Strategi yang digunakan yaitu pemantauan kesehatan tahunan selama 6 tahun. Dan hasilnya ternyata peserta dengan hipertensi mengalami penurunan tekanan sistolik. Metode yang digunakan dalam Promkes Universitas di Malaysia melalui metode kombinasi atau praktik dan metode individual karena adanya kontak klien mahasiswa dengan petugas Promkes lebih intens, berupa wawancara mendalam, apakah mahasiswa tersebut telah menerima perubahan PHBS atau malah tidak adanya perubahan perilaku. Selain itu, terdapat beberapa program lainnya, yaitu di Brasil ada seminar terkait program penggunaan sepeda umum untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat sebagai alat transportasi melalui metode melihat, mendengar, dan mempraktikkan. Lalu di Cina juga terdapat penyuluhan kelompok kecil melalui role play. Programnya yaitu terapi hutan bambu dengan berjalan kaki selama 15 menit yang bisa meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat tekanan darah dan detak jantung yang dilakukan dengan metode kombinasi karena adanya praktik antara metode. Jurnal yang pertama ini berjudul Contributions of the Health Promoting Universities Movement, like Integral Literature Review. Penulisnya oleh Magda Guimarães de Araújo Faria, Renan Calvarjo Fernandes, Cristiana Helena Galas, Luciana Faldao, dan Vangelos Alves. Untuk tahunnya itu pada tahun 2021. Sumber data penelitiannya itu ILR atau Integrative Literature Review. Dan strategi dan penelitiannya adalah strategi PICO, yaitu strategi yang membantu dalam pencarian informasi klinis. Bisa di next. Sekarang ini kita masuk ke pembahasan jurnal kedua yang berjudul tentang Universitas Sehat, pengembangan dan implementasi program intervensi promosi kesehatan holistik yang disesuaikan secara khusus staf yang bekerja di sektor pendidikan tinggi melalui studi ARK. Tujuan dari program ARK ini untuk memberdayakan anggota masyarakat di universitas yang sehat dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dalam kehidupan dan praktik sehari-hari mereka. Bisa di next. Jadi ARK ini adalah rencana komprehensif untuk investigasi dan mewujudkan intervensi lingkungan kerja di pendidikan tinggi. ARK itu merupakan singkatan dari Norwegia untuk Arbeidsmiljø dan Klimaundersøkelser, yang jika dibahasa Indonesiakan berarti survei lingkungan kerja dan iklim. Pengembangan ARK didirikan oleh Norwegian Council for Higher Education dan diprakarsai oleh 4 universitas terbesar di Norwegia. ARK memiliki komite pengarah yang mana personel akademik dan administrasi dari beberapa universitas dan perguruan tinggi universitas berkontribusi. Bisa di next. Untuk pelaksanaan program intervensi ARK dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama itu bertujuan untuk mempersiapkan organisasi sebagai implementasi ARK dan adaptasi prosesnya dengan kebutuhan dan masalah. Misalnya video promosi program intervensi ARK yang dibuat oleh manajemen fakultas di salah satu universitas, dikirim ke semua karyawan melalui email, yang meningkatkan tingkat respons secara signifikan.
Lalu untuk fase kedua itu merupakan fase penyaringan dan secara khusus penyesuaian dengan tuntutan pekerjaan dan sumber daya akademisi melalui kuesioner KIWAS atau Knowledge Intensive Work Environment Survey Target. Di fase yang ketiga, hasil dari survei tersebut disajikan dalam pertemuan umpan balik survei yang ditafsirkan dan didiskusikan oleh karyawan. Lalu karyawan diminta untuk mengidentifikasi 3 hal yang mereka puas dan ingin pertahankan, serta 3 hal yang dapat ditingkatkan. Fase selanjutnya, di fase ini tanggung jawab untuk implementasi program intervensi ARK harus dialihkan dari fasilitator proses ke manajemen unit. Dan fase yang terakhir, lembar fakta 2, kuesioner elektronik, dibagikan kepada semua manajer unit untuk mengevaluasi seluruh proses. Evaluasi tertulis dan pengalaman merupakan bagian yang penting pada saat program intervensi akan dilakukan. Slide selanjutnya. Metode yang dilakukan yaitu melalui pengembangan kuesioner KIWAS atau Knowledge Intensive Work Environment Survey Target, yang didasarkan dengan tinjauan literatur dan wawancara kualitatif berdasarkan mutu. Sebelumnya, kuesioner KIWAS ini diuji cobakan terlebih dahulu di salah satu fakultas, dan kemudian di seluruh universitas. Hasilnya bahwa program intervensi ARK berfokus pada stres dan sumber daya di lingkungan kerja, dan mengatur pendekatan partisipatif, di mana karyawan mendiskusikan pro dan kontra dari lingkungan kerja mereka, dan mengembangkan tindakan untuk apa yang akan mereka pertahankan dan tingkatkan berdasarkan penyaringan menggunakan kuesioner KIWAS. Dari segi media, berdasarkan cara produksinya, artikel ini menggunakan media elektronika, yaitu dengan melalui video promosi program intervensi ARK, yang dibuat oleh manajemen fakultas di salah satu universitas yang dikirim ke semua karyawan melalui email. Lalu terdapat sebuah film pendek yang menjelaskan latar belakang teori model GDR atau Job Demand Resource, dibuat dalam bahasa Inggris dan Norwegia untuk mendapatkan feedback. Bisa di next. Jadi jurnal kedua ini berjudul Health Universities, the Development and Implementation of a Holistic Health Promotion Intervention Program Especially Adapted for Staff Working in the Higher Educational Sector, the ARK Study. Penulisnya itu oleh Sewton Instrand dan Marit Christensen, tahun 2020. Lalu penelitian ini adalah LR, yaitu metode untuk mengumpulkan dan membawa hasil penelitian secara teratur untuk berkontribusi pada pandangan komprehensif. Strategi penelitian yaitu pendekatan intervensi holistik ARK, yaitu pendekatan yang menyeluruh. Penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan staf akademik. Survei tersebut mengumpulkan informasi tentang persepsi karyawan tentang lingkungan kerja, psikososial, kesejahteraan, dan kesehatan dari lebih dari 15.000 responden. Bisa di next. Mungkin sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih pada pemaparan dari kelompok 2. Silakan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Di offline atau online, perwakilan kelompok 1. Baik, izin masuk Ibu. Silakan. Baik, saya Citra dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok 2 mengenai jurnal yang kedua. Berdasarkan jurnal kedua, menurut kelompok 2, apakah hambatan yang kalian temukan dalam isi jurnal yang kalian review tersebut, lalu apa sih solusi dari kalian untuk menanggapi hambatan tersebut? Kira-kira itu saja, terima kasih. Ya, silakan 2 menit ya untuk diskusi kelompok 2.
selanjutnya apa? Baik, terima kasih kepada Citra, perwakilan dari kelompok 1 atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi hambatan yang dialami oleh kelompok 2 terkait isi jurnal. Jadi jawaban dari kelompok kami, dari kelompok 2 terkait hambatan yang kami alami. Jadi yang pertama mungkin dari hambatan dalam review jurnal. Jadi dari teman-teman kelompok 2 terdapat beberapa hambatan dalam mereview isi jurnal karena jurnalnya juga jurnal internasional sehingga perlu ada penerjemahan terlebih dahulu dan mungkin bahasanya setelah diterjemahkan itu jadi agak sulit untuk dipahami karena kosakatanya yang baku. Namun kami memiliki solusi yang pertama yakni dengan menggunakan website atau mungkin ada aplikasi untuk menerjemahkan secara langsung dari isi jurnal sehingga dari bahasa Inggris bisa langsung diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian tambahan hambatan selanjutnya dari isi jurnal yang kami review tadi. Jadi pada jurnal kedua itu kami temukan hambatan pada fase implementasi ARK di bagian fase 4 mengenai tanggung jawab implementasi lanjutan. Bisa saja di fase tersebut itu terdapat hambatan yakni kurang tertariknya civitas akademik dari universitas untuk mengikuti metode promosi kesehatan tersebut sehingga bisa saja hambatan tersebut mengurangi jumlah responden dari metode promosi kesehatan yang dilakukan. Kemudian untuk solusinya yang kami berikan untuk mengurangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan penyebaran informasi terkait metode promosi kesehatan yang kami lakukan. Kemudian juga solusinya adalah dengan mempertegas kepada para civitas akademik ataupun mahasiswa yang dikenai atau sebagai responden dari metode promosi kesehatan tersebut sehingga nantinya civitas akademik dan juga mahasiswa bisa untuk mengikuti metode promosi kesehatan yang diberikan. Itu saja jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman kelompok 2 ada tambahan lagi untuk jawabannya? Saya persilakan. Baik, saya izin menambahkan. Mohon maaf Ibu, saya tidak mengaktifkan kamera dikarenakan jaringan internet saya akhir-akhir ini terkendala jaringan. Baik, saya akan menambahkan hambatan yang kami dapatkan yakni saat menentukan jenis metode promkes yang ada di jurnal tersebut, terdapat kekurangan literatur terkait isi jurnal Universitas Sehat yang tidak terlalu menjelaskan secara detail tentang cara menerapkan pendekatan promosi kesehatan, sehingga terdapat kekurangan dalam praktik yang digunakan oleh Universitas Sehat. Solusi yang bisa kami berikan Termute Ahmad Azhari. Baik, saya ulang. Solusi yang dapat kami berikan yakni mencari referensi lebih lanjut seperti di YouTube dan lainnya tentang apa saja menjadi hambatan dan cara menentukan yang termasuk jenis metode promkes. Dari saya sekian itu saja. Mungkin ada dari teman kelompok 2 yang lainnya yang ingin menambahkan. Baik, izin masuk Ibu. Saya izin menambahkan. Jadi hambatannya itu kekurangan program formal untuk Universitas Sehat dan sebagian besar tinjauan, pedoman, dan dokumen kebijakan terkait kesehatan, intervensi, dan aktivitas terkait kesehatan dalam pendidikan tinggi berfokuskan kepada siswa. Sehingga kurang tahu bagaimana kesehatan dan kesejahteraan karyawan di pendidikan tinggi dapat dipromosikan. Solusinya dengan banyaknya sumber daya manusia yang tersedia, mungkin bisa lebih aktif dan kreatif dalam membuat program dan mencari lebih banyak lagi bagaimana mempromosikan kesehatan di pendidikan tinggi, mungkin bisa menggunakan konsep promosi kesehatan secara umum. Lalu juga di program ARK ini ada bagian diskusi. Nah, dari diskusi itu bisa diambil pengetahuan-pengetahuan dan saran-saran yang diberikan.
saja Ibu. Dari teman yang lain, apakah ada yang menambahkan? Baik, izin masuk Ibu untuk sedikit menambahkan. Mungkin salah satu hambatan yang lainnya adalah hambatan dari interaksi verbal berupa indiskriminasinya, yang apabila komunikan atau si mahasiswa Civitas Akademika ini mungkin hanya akan mau menerima program yang diperkenalkan apabila sama dengan atau sesuai dengan stereotip mereka, yang kemungkinan besar apabila bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, mungkin akan tidak adanya ketertarikan maupun tidak tahu dan tidak mau untuk mengadopsi program yang telah diperkenalkan dalam ARK ini. Nah, lalu untuk solusi yang dapat dilakukan, mungkin perlu adanya perencanaan ulang mengenai strategi dan perbaikan pendekatan yang kolaboratif sehingga akan membangun bina suasana di lingkungan Civitas Akademika tersebut dengan diikuti dengan pembawaan personal komunikator yang baik sehingga mahasiswa dan Civitas ini tertarik untuk tahu dan mau dalam mengadopsi program ARK yang telah diperkenalkan sebelumnya. Lalu mungkin juga bisa diikuti dengan adanya peraturan yang mengikat seperti menambahkan atau mewajibkan dalam kurikulum akademik sehingga mahasiswa dan Civitas Akademika ini terikat untuk mau mengikuti atau berkontribusi dalam program ARK ini. Mungkin itu saja Ibu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Nah, dari saya tadi kelompok 2, mungkin tadi ini ya saat diskusi ini menonjolkan yang jurnal kedua ya, yang ARK. Benar? Iya, benar Ibu. Ya, nanti oh iya, coba nanti dijelaskan kembali ya kepada kami kira-kira tadi ARK kemudian promosi kesehatan yang dilakukan di jurnal pertama itu kira-kira bagaimana bentuk implementasinya ketika diadopsi gitu ya di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, coba nanti dijelaskan kira-kira ini kan gambaran ya, maksudnya ide dari kelompok 2 kira-kira seperti apa, walaupun kalau kita membaca literatur jurnal kan mungkin akan memakan waktu yang lebih panjang ya, tapi kalau ide dari kelompok 2 mengadopsi dari kedua jurnal itu bagaimana implementasi dari HPU di Indonesia yang bisa diadopsi di Indonesia. Seperti itu ya untuk kelompok 2. Baik, sekarang untuk menjawab sesi menjawab pertanyaan ya, tadi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan, siapa yang menjawab pertanyaan? Oh iya, silakan. Kisha. Oh iya, silakan. Jadi untuk pertanyaan yang tadi tentang pandangan kelompok 1 berkaitan strategi yang dilakukan yang paling efektif yang mana, teknik yang digunakan pada metode pelaksanaannya seperti apa, dan kesamaan dari 3 jurnal tersebut. Jadi saya Nilo Nyoman Kesha Putri Mayaswari mewakilkan dari kelompok 1 untuk menjawab bahwa kelompok 1 memandang bentuk advokasi dan dukungan sosial yang paling efektif itu terdapat dalam jurnal yang pertama. Jurnal pertama ini berfokus pada upaya pencegahan yang dapat dilakukan masing-masing individu secara mandiri dan teknik pelaksanaannya menggunakan promkes massa serta bentuk kesamaan dari 3 jurnal tersebut adalah sama-sama membahas atau memaparkan informasi seputar promkes dalam penanggulangan COVID-19. Kesamaan teknik dari tiga jurnal tersebut lainnya ada kolaborasi lintas sektor antara masyarakat dengan pemangku kepentingan atau kebijakan dalam membuat aturan atau kebijakan pada HPS, Health Promoting School, serta kerjasama antara keduanya agar tercapai tujuan yang diinginkan. Serta promkes yang digerakkan pada sekolah mengacu pada strategi promkes advokasi terkait dengan COVID-19 yang sebelumnya telah digerakkan oleh WHO. Begitu jawabannya, Ibu. Baik, terima kasih
Indonesia, jadi dan kelompok 1 memaparkan bahwa kesamaan dari beberapa jurnal yang telah dibahas, yaitu karena memang konteks pandemi ya, mungkin teman-teman juga rata-rata saat mencari jurnal, tentu akan menemui yang berkaitan dengan COVID-19 ya, atau pencegahannya, protokol kesehatan, dan lain-lain, karena 3 tahun terakhir kita tengah mengalami pandemi gitu ya. Itu salah satu topik yang sama di antara ketiga jurnal. Kemudian juga adanya aspek kolaborasi ya, di masing-masing sekolah ya, bagaimana mengintegrasikan antara berbagai komponen yang ada di sekolah untuk bisa menciptakan sebuah promosi kesehatan di sekolah. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok 5, dipersilakan. Ya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab dan menjelaskan secara singkat tentang konsep promosi kesehatan di tempat-tempat umum yang dirasakan menurut kelompok kami. Yang pertama yaitu dalam jurnal 1, konsep promosi kesehatan yang dilakukan adalah membentuk kemitraan komunitas akademik yang terdiri dari penduduk dan peneliti, yaitu dengan berkolaborasi dengan penduduk yang tinggal di daerah yang kurang terlayani di Swedia dengan tujuan menghasilkan prioritas dan tindakan kesehatan dan kebugaran. Dan jurnal 2 yaitu konsep promosi kesehatan pada jurnal kedua ini yaitu advokasi, di mana ada kesepakatan antara peneliti dan juga pihak universitas untuk dibangunnya ruang terbuka hijau, di mana jika dipandang dari fungsinya, maka ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik atau ruang tempat berinteraksi antar manusia. Ruang publik ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bersama, baik berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Efek positif dari ruangan hijau ini pada kesehatan fisik, mental, dan sosial tidak dapat ditaksir yang sangat tinggi. Para peneliti menghubungkan keberadaan ruang hijau dengan pengurangan penyakit kardiovaskular, perkembangan kognitif dan neurologis yang unggul pada anak-anak, kesehatan mental yang baik, peningkatan kesejahteraan dan kondisi fisik yang baik, terutama pada lingkungan universitas. Baik dari saya cukup. Baik, terima kasih. Jawabannya Pak Minur ya. Berkaitan dengan promosi kesehatan di tatanan tempat-tempat umum, tadi salah satunya ada strategi KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi berkaitan dengan aktivitas fisik dan juga advokasi yang berkaitan dengan pengadaan atau fasilitas ruang terbuka hijau ya di universitas, yang mungkin kalau kita lihat itu bisa dari 2 sudut pandang ya, dari promkes universitas ataupun promkes tempat-tempat umum, kalau itu konteksnya hanya taman di dalam universitas ya. Tapi kalau secara lingkup keseluruhan itu bisa masuk ke Health Promoting University juga. Ya, jadi terima kasih atas jawabannya dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi mengenai apa bentuk promosi kesehatan yang dilakukan di Kota Ghana tersebut. Jadi, promosi kesehatan di Ghana berkaitan erat dengan strategi CHPS atau Case Example of Community-Based Health Planning and Service atau strategi perencanaan dan layanan berbasis masyarakat. Jadi strategi CHPS ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perbaikan dalam pemberian layanan kesehatan secara keseluruhan di Ghana dan masyarakat pedesaan di seluruh negeri. Jadi ada laporan dari GDHS tahun 2014 menunjukkan peningkatan indikator kesehatan dari 2013 hingga sekarang, seperti penurunan kematian bayi, balita, dan ibu, peningkatan imunisasi anak,
keikutsertaan masyarakat pada program keluarga berencana, peningkatan gizi anak dan pengurangan ibu hamil, penurunan penularan HIV ke anak, peningkatan keterlibatan laki-laki dalam masalah kesehatan ibu dan anak, dan meluasnya pelayanan kesehatan primer di pedesaan dan masyarakat miskin. Jadi upaya promosi kesehatan kolaboratif yang berkelanjutan di masa depan dibutuhkan untuk melancarkan setiap program dan menghadapi hambatan-hambatannya, termasuk dari pembiayaan dan sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam pedesaan yang buruk dan sistem transportasi juga sejumlah tantangan lain. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. CHPS. Puskesmas ya, atau primary healthcare yang ada di luar negeri ya, misalkan Ghana, itu mungkin istilah di masing-masing negara berbeda ya. Mungkin ada yang menyebutnya sebagai public health center atau primary healthcare, dan di Ghana tadi disebutnya CHPS ya. Saya lupa tadi kepanjangannya apa, CHPS. Ini ya, istilah Inggrisnya ya. Itu kan istilah Inggris ya, singkatan ya. Dan itu menjadi salah satu strategi pelayanan kesehatan yang harapannya bisa merata ya secara komprehensif di wilayah Ghana. Tadi kan kalau disebut-sebut itu mirip-mirip pelayanan yang ada di puskesmas ya. Ada yang KIA gitu ya, yang berkaitan dengan gizi dan lain-lain. Jadi semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman bahwa di luar negeri pun ada puskesmas, tapi dengan istilah yang berbeda, dengan mungkin fokusan yang berbeda sesuai dengan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kepada kelompok 4. Siapa yang menjawab? Dari offline atau online? Online. Silakan kelompok 4. Izin masuk, Ibu. Ya, ini siapa ya? Imelda Suci, Ibu. Oh iya, silakan Imelda. Untuk pertanyaan Ibu adalah sasaran yang berhubungan dua jurnal tersebut, di mana sasarannya itu adalah tenaga kesehatan. Nah, di dalam jurnal pertama, kemampuan memahami dan menyadari sasarannya adalah tenaga kesehatan, di mana kemampuan memahami dan menyadari potensi perempuan kesehatan dalam hal apapun itu perlu ditingkatkan agar tenaga kesehatan bisa membuat tujuan HPH sejalan dengan mereka, peran dan aktivitas mereka. Nah, tenaga kesehatan profesional di RSN sekarang itu ditantang untuk meningkatkannya kemampuan pengetahuan dan kompetensi baru tentang HPH. Lalu di jurnal kedua itu sasaran promosi kesehatannya itu adalah pasien yang terdiagnosis ISPA berusia 18 tahun dan lebih tua. Lalu ada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Chaipat Paknya Thailand, lalu ada SDM di rumah sakit, keluarga pasien penyakit terdiagnosis ISPA dan pengunjung rumah sakit. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Imelda Suci. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya, dalam Health Promoting Hospital itu juga tidak hanya sasarannya kepada pasien atau yang sakit saja ya, tapi bisa dilakukan upaya-upaya promosi kesehatan kepada tenaga kesehatannya itu sendiri gitu ya, bahkan walaupun mungkin dia seorang tenaga kesehatan sepertinya tidak perlu ya karena dia orang kesehatan, tapi dalam realisasinya gitu ya di lapangan di rumah sakit pun belum tentu semua petugas kesehatan itu patuh gitu ya akan APD misalkan ya, alat pelindung diri atau protokol kesehatan